Halo, selamat datang. Hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng sebuah kebijakan pemerintah yang skalanya besar banget, yaitu program makan bergizi gratis. Nah, semua aturannya itu ada di dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 115 tahun 2025. Bisa dibilang ini adalah cetak biru dari salah satu inisiatif sosial paling ambisius di Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke detail pasal-pasalnya, coba deh kita renungkan pertanyaan mendasar ini. Karena sebenarnya, Perpres ini adalah salah satu jawaban pemerintah atas pertanyaan tersebut. Gimana sih cara sebuah negara berinvestasi untuk generasi penerusnya? Nah, ini dia dokumen utamanya, Perpres nomor 115 tahun 2025. Dokumen inilah yang jadi landasan hukum sekaligus buku panduan untuk menjalankan keseluruhan program ini di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Oke, supaya lebih terstruktur, kita akan bahas Perpres ini lewat 5 poin kunci. Kenapa program ini dibuat? Siapa saja sasarannya? Terus gimana cara kerjanya? Siapa saja yang bakal dilibatkan? Dan yang gak kalah penting, gimana soal jaminan mutu dan keamanannya? Yuk kita mulai. Poin pertama, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kenapa sih program ini perlu ada? Apa sebetulnya tujuan besar di baliknya? Kalau kita lihat di bagian menimbang dalam Perpres ini, tujuannya itu ternyata jauh lebih luas dari sekedar bagi-bagi makanan loh. Ini adalah sebuah strategi nasional buat membangun generasi yang unggul, yang harapannya bisa mendorong ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan ya secara umum meningkatkan kualitas SDM kita. Kutipan yang ada di layar ini diambil langsung dari Perpresnya. Dan rasanya merangkum semuanya dengan sangat jelas. Fokus utamanya adalah pemenuhan gizi sebagai investasi jangka panjang. Jadi intinya ada di situ. Lanjut ke pertanyaan kedua yang nggak kalah penting. Program sebesar ini sebetulnya buat siapa aja sih? Mari kita lihat siapa saja yang jadi target penerimanya. Nah, di pasal 4 semuanya dirinci dengan sangat jelas. Dan cakupannya ini luas banget loh, mulai dari anak-anak di PAUD, SD, SMP, sampai SMA dan SMK. Gak berhenti di situ, ada juga balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Bahkan, para guru dan tenaga kependidikan juga masuk dalam daftar. Dan ini bukan tafsiran ya, tapi memang teks aslinya langsung dari pasal 4. Jadi inilah daftar resmi yang jadi pegangan hukum tentang siapa saja yang berhak mendapatkan manfaat dari program ini. Oke, kita udah tahu tujuannya, udah tahu juga sasarannya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara menjalankan semua ini? Siapa yang nanti akan bertanggung jawab di lapangan? Ternyata, Perpres ini mengamanatkan pembentukan sebuah lembaga pemerintah yang benar-benar baru. Namanya Badan Gizi Nasional. Sesuai definisi di pasal 1, badan inilah yang nantinya akan jadi pusat komando, semacam otaknya lah, di balik semua perencanaan dan pelaksanaan program. Nah, struktur pelaksanaannya itu dibuat berjenjang. Ada 3 tingkatan. Di level paling atas, ada Badan Gizi Nasional. Terus di tingkat daerah ada Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG. Dan yang jadi ujung tombaknya di lapangan itu adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang akan berhadapan langsung dengan penerima manfaat. Tentu saja program raksasa seperti ini nggak mungkin bisa dijalankan pemerintah sendirian kan? Nah, Perpres ini secara khusus merancang sebuah model kolaborasi yang melibatkan banyak pihak. Siapa aja mereka? Pasal 19 ini membuka pintu kemitraan yang sangat luas. Mulai dari BUMN, BUMD, BUMDesa, koperasi, sampai perusahaan swasta dan UMKM pun diajak. Ini menunjukkan kalau program ini memang didesain sebagai sebuah gerakan nasional yang melibatkan semua kekuatan di masyarakat. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling ditunggu-tunggu oleh publik. Gimana caranya negara bisa menjamin kalau makanan yang dibagikan itu benar-benar aman, berkualitas, dan gizinya pas? Jaminan yang pertama, ini ada di pasal 23, yaitu soal keamanan pangan. Jadi Badan Gizi Nasional dan semua pihak yang terlibat itu wajib hukumnya untuk menjamin keamanan pangan di setiap tahap, dari hulu ke hilir. Jaminan kedua ada di pasal 26, yaitu standar gizi. Artinya, setiap makanan yang diberikan harus memenuhi standar gizi seimbang dan juga harus mempertimbangkan potensi pangan lokal di masing-masing daerah. Keren ya? Lalu jaminan ketiga yang diatur di pasal 28 adalah jaminan produk halal. Perpres ini juga memastikan bahwa standar sertifikasi halal itu dipenuhi, khususnya bagi para penerima manfaat yang memang membutuhkannya. Jadi kalau kita simpulkan,
Perpres ini benar-benar menciptakan sebuah kerangka kerja yang sangat lengkap. Tujuannya jelas untuk SDM, sasarannya terdefinisi, ada struktur pelaksana yang baru, model kemitraannya luas, sampai jaminan kualitasnya pun berlapis-lapis. Tentu saja, peraturan hanyalah langkah awal ya, baru di atas kertas. Ini yang justru memunculkan pertanyaan besar buat kita renungkan. Setelah cetak birunya ada, kira-kira tantangan di lapangan nanti seperti apa? Terutama soal logistik dan pengawasan, untuk mewujudkan visi besar ini sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih atas perhatiannya, saya Erik. Wassalam.